Ya, di lab ke 17 kali ini kita akan mempelajari tentang DHCP server. DHCP server adalah bagaimana caranya kita untuk mendapatkan sebuah IP secara otomatis kepada setiap PC yang ada di dalam sebuah jaringan. Jika kita memiliki sebuah PC jumlah 50 di dalam suatu perusahaan, tidak mungkin kalau kita mengkonfigurasi IP address secara manual atau statik satu persatu ke setiap PC. Hal itu akan membuang banyak waktu. Untuk mempermudah dan mempercepat untuk pembagian IP address, kita bisa menggunakan DHCP server. DHCP server on router ini IP address akan dibagikan secara otomatis kepada setiap host yang terhubung ke dalam jaringan. Untuk cara mengkonfigurasinya, kita akan mulai. Sini kita masuk ke global terlebih dahulu, global configuration, untuk mendaftarkan IP yang kita miliki. Dan sini kita masuk ke global. Lalu kita cek dulu spasi SH spasi VLAN bear untuk mengetahui nama VLAN yang kita miliki di suite, yaitu marketing 10 dan marketing 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam router untuk mengkonfigurasi IP DHCP servernya. Kita masuk ke global configuration. Lalu kita masukkan command IP spasi DHCP spasi full spasi nama jaringan yang kita buat. Itu kita akan membuat IP DHCP di VLAN 10 dengan nama marketing 10. Marketing 10 ini adalah nama jaringan atau nama VLAN dari VLAN 10. Lalu kita masukkan IP address yang dimiliki oleh VLAN 10. Networknya yaitu 192.168.1.0 plus 29 dengan range 1 sampai 6. Kita masukkan IP network dari VLAN 10 192.168.1.0 dengan maxnya 248. Kita masukkan default router atau biasa kita sebut dengan gateway, itu 192.168.1.1. Lalu kita bisa menambahkan DNS, IP DNS yaitu DNS servernya. Saya menggunakan IP DNS dari Google atau IP DNS milik Google, itu 8.8.8.8. Jika di antara Anda memiliki DNS server sendiri, bisa mengkonfigurasi dengan DNS server yang Anda miliki. Ya, ini telah selesai untuk konfigurasi IP DHCP server untuk VLAN 10. Dengan command seperti ini, kita memasukkan IP network, IP default router atau gateway, dan DNS servernya. Lalu untuk VLAN 20, kita akan kembali mengkonfigurasi. Kita coba terlebih dahulu. Ya, sudah berhasil tadi untuk DHCP server yang telah kita buat di VLAN 10. Kita coba, kita pindahkan ke DHCP. Ya, DHCP server sudah bekerja dengan baik, tandai dengan sudah terbaginya IP address secara dynamic untuk host di VLAN 10. Ya, kita jadi tidak perlu lagi untuk mengkonfigurasi IP address secara satu persatu kepada setiap host. Kita cukup dengan memindahkan opsi statik ke DHCP untuk mendapatkan IP DHCP secara otomatis. Ya, IP host atau IP address dari setiap host di VLAN 10 sudah dibagikan dengan baik. Nah, ini terjadi violet. Kita coba konfigurasi lagi.
sepertinya terjadi trouble. Nah, di sini kita hapus saja hostnya karena tidak terbagi IP addressnya. Karena di sini hanya sampai 6 ya range dari IP VLAN 10 ini, karena kita menggunakan prefix /29 dengan range host valid 1 sampai 6 saja. Sini kita menggunakan host lebih dari IP yang dianjurkan, itu hanya range 1 sampai 6. Jadi kita hapus saja satu PC-nya. Prefix /29 hanya bisa untuk IP DHCP server dari range 1 sampai 6, atau hanya bisa dipakai pada 5 host saja. Nah, satu digunakan untuk network dan satunya lagi untuk IP broadcast. Selanjutnya kita kembali mengonfigurasi untuk IP DHCP server di VLAN 20. Komen yang sama kita gunakan, yaitu IP spasi DHCP spasi pool spasi nama jaringan yang kita buat, yaitu jaringan di VLAN 20 dengan nama marketing 20, IP DHCP pool marketing 20. Lalu kita masukkan IP networknya, yaitu 192.167.1.0/28 dengan netmax 240. Untuk IP host valid range 1 sampai 16 host. Masukkan IP networknya beserta netmax atau prefix. Lalu kita masukkan default routernya atau yang bisa disebut dengan gateway, dan kita gunakan DNS server Google. Nah, ini sudah kita konfigurasi IP DHCP server untuk VLAN 20. Untuk VLAN 20, 5 IP host valid itu rentang dari 1 sampai 16 host. Nah, ini IP DHCP untuk VLAN 20 sudah bekerja dengan baik, ditandai dengan terbaginya IP address secara dynamic kepada setiap host di VLAN 20. Kita hanya cukup memindahkan opsi dari static ke DHCP tanpa perlu lagi mengonfigurasi IP address satu persatu kepada setiap host. Nah, kita bagikan IP addressnya satu persatu kepada setiap host di VLAN 20. Jadi IP DHCP server ini memudahkan kita untuk membagikan IP address kepada setiap host. Jika kita memiliki sebuah jaringan yang luas, ibaratnya di dalam sebuah perusahaan atau perkantoran, biasanya memiliki banyak sekali host dalam sebuah gedung itu. Kita bisa menggunakan IP DHCP server untuk memudahkan kita mengkonfigurasi IP address kepada setiap host yang ada di jaringan. Ya, sekian dari lab 17 mengenai IP DHCP server.